Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Semuanya mengikuti, ya kan? Proses yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti itu. Pak Surya, kemarin ada rencana bertemu dengan Bu Mega, itu seperti apa tuh Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu dengan Bu Mega Pak? Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasanya komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah, saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Kemarin pada sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah asasi dari Mas Devalo. Artinya sikap dari koalisi perubahan atau mendukung hak angket dari PDIP? Nah, kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses besok itu bukan masih sidang Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar terjadi gitu. Hak angket itu nanti akan didahului dengan seperti penyidikan dan penyelidikan kayak gitu. Dari situ nanti akan bisa ketahuan contohnya dalam penyalahgunaan undang-undang keuangan negara, karena dalam APBN 2024 nggak ada itu kan, tapi dipaksakan ada sehingga mengambil dari kementerian-kementerian. Itu kan nanti kontraknya, siapa yang kontrak beras, kemudian datanya dari mana, kan tidak melibatkan Menteri Sosial, itu bisa diurai satu persatu nanti oleh di hak angket gitu semuanya. Dari itu nanti bisa sebelum maju kepada pansus kita sudah siap semuanya. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses presentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi Gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Dalam hari ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SB, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak? Ya, ini analisis ya. Analisis Saya sebagai lawyer. Ya. Gini,
kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Oke. Saya sudah set alat